Oke, saya lanjutkan. Tadi kembali ke HCl yang terbentuk tadi. Nah, ini ya tadi ya. Kamu mengambil nih 3,9 mili HCl. Menggunakan pipet tetes yang 5 mili, bukan pipet tetes, pipet volume yang 5 mili. Kamu ambil, kamu letakkan, ini sejumlah 500 mili kan? Nah, sejumlah 500 mili kan itu? Nah, jadi caranya, Naim tadi yang nanya, si 3,9 tadi kamu letakkan dalam labu takar HCl ya, kamu masukkan ke sini. Nah, ini milihnya labu takar yang 500 mili, kemudian tambah Aquades. Ini HCl 3,9. Nah, HCl itu adalah zat yang mudah menguap. Dia tidak memiliki BE yang tinggi atau BE-nya rendah. Dia termasuk larutan standar yang sekunder. Meskipun perhitungan teoritisnya pakai rumus yang Vx sama dengan NVBM per 10 NKL, diperoleh normalitas HCl-nya itu 0,1, normalitas itu tidak bisa langsung digunakan untuk membuat atau untuk menstandarisasi sampel, karena dia bukan larutan standar yang primer, dia adalah larutan standar yang sekunder. Nah, misalnya kita kemudian mencari larutan standar yang bisa digunakan untuk menstandarisasi HCl itu apa? Nah, dipilihlah boraks. Lihat aja boraks, rumus kimianya aja N2B4O7 10H2O. Nah, H2O kali 10 aja udah 180 gitu loh. Nah, dia BE-nya tinggi. Nah, boraksnya diketahui sekian, 0,1001 normal. Itu maka HCl-nya ini yang kita mau tentukan. Sesungguhnya berapa toh ini? Apakah 0,1 gitu loh. Sesungguhnya berapa ya? Nah, untuk mengetahui sesungguhnya si HCl itu konsentrasinya berapa, meskipun dari teoritis diperoleh normalitasnya 0,1, nah kita standarisasi HCl itu dengan boraks tadi. Nah, berarti gimana nih menggambarkannya? Loh, tadi kan Naim bingung ya, susah Bu menggambarkannya. Nah, jadi si boraks ditaruh di buret, ini boraks. Nah, HCl-nya untuk sementara jadi sampel dulu. Dia harus diketahui dulu pastinya berapa. Nah, yang ada di Erlenmeyer itu kamu harus tahu volumenya atau kamu menentukan volumenya. Ini 25 mili HCl yang normalitasnya kita mau tentukan. Tapi boraks di sini sudah tahu tadi 0,1001 normal. Boraks ini larutan standar primer. Nah, maka dari data percobaan nih, kalau kamu nge-lab titrasi, itu data percobaannya adalah ini, volume larutan standar. Data percobaannya itu. Nah, sehingga ternyata pada saat titrasi dicatat larutan boraks yang diteteskan adalah 24,1. Nah, semua titrasi tadi rumusnya V1N1, V2N2. Nah, VHCl-nya itu kita menentukan tadi 25 mili. NHCl-nya kita yang mau pastikan berapa, V boraksnya didapat dari percobaan 24,1 mili, N boraksnya sudah tahu ini 0,1001. Ternyata, no tadi kan perhitunganmu tadi apa?
0,1 normal ya hasilnya pakai rumus Vx tadi saat mengambil 3,9. Nah, tapi setelah distandarisasi dicek sebetulnya kurang dari itu. Nah, kurangnya kemana ya kira-kira? Ya menguap hasilnya. Sehingga tidak 3,9, bisa jadi 3,8 atau 3,7 gitu yang larut betulan di dalam labu takar 500 milimu tadi gitu. Nah, paham nggak ini? Nah, setelah ini HCl tahu 0,09641 itu konsentrasi ini yang digunakan untuk menstandarisasi sampel. Paham nggak ini? Paham, Bu. Paham, benar Naim, paham. Ini Itu mestinya nganu, jadi tadi nganu pas ditetesi borak itu dikasih indikator ya itu. iya, pakai indikator. Indikatornya kalau HCl itu ya nanti sesuai pH-nya nanti apa gitu ya. Apakah methyl orange ya, biasanya methyl orange. Oh, paham, Bu. Paham. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke titrasi. Nah, ini sebenarnya kemarin di saat pertemuan pertama ini sudah kita bahas nih. Bahwa yang terjadi pada saat titik ekivalen itu adalah yang terjadi adalah yang ada di buret dan yang ada di Erlenmeyer. Gini. Yang terjadi adalah yang ada di Erlenmeyer ya, yang ada di Erlenmeyer kan terbatas nih kita menentukan. Yang ada di Erlenmeyer itu habis bereaksi dengan yang ada di buret. Habis bereaksi. Artinya pada saat habis bereaksi itu sebenarnya titik ekivalen. Tapi titik ekivalen itu tidak bisa pernah tepat terjadi. Mesti ada kelebihan 1 tetes untuk memperlihatkan perubahan yang terjadi yang ada di Erlenmeyer. Bisa dalam bentuk perubahan warna, kalau dia titrasi asam basa. Bisa dalam bentuk terbentuknya suatu endapan. Nah, pada saat ini kita membahas titrasi yang pertama sekarang ya, titrasi netralisasi atau asam basa yang terdiri dari asidimetri dan alkalimetri, asidimetri ya, asidi dan alkali. Dan alkali. Titik ekivalennya itu tergantung asam dan basa yang digunakan. Ini sudah saya ulang saat pertemuan pertama. Yang terjadi kalau habis bereaksi terbentuk garam sama air itu apa? Kan ini titrasi asam basa, berarti itu bolak-balik, entah yang di Erlenmeyer asam buret basa atau dibalik, yang terjadi adalah reaksi penetralan, ya kan? Nah, kalau titik ekivalen itu yang terjadi asam plus basa menjadi garam plus H2O plus air. Yang terjadi apa? Kalau ini habis bereaksi toh katanya tadi yang terjadi terbentuk garam sama air ini apa? 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 Kok diem semua? Hidrolisis. Hidrolisis sudah saya tulis baru jawab ya Naim ya. Yang terjadi itu sebenarnya adalah proses hidrolisis. Kalau asam kuat dan basa kuat kan tidak mengalami hidrolisis. Tapi tetap habis dan habis kan. Nah, maka kalau tidak terhidrolisis itu bisa dipastikan titik ekivalennya pH-nya 7. Gitu. Terus kalau titrasinya asamnya lemah, basa yang digunakan kuat, maka pH-nya ini nanti akan lebih besar dari 7. Ini itu pakai rumus hidrolisis bersifat basa. Akar, ini setengah ini kan dapatnya, ini rumus nomor 2 ya. Rumus nomor 2 ini kalau saya sih OH minus
sama dengan akar KW per KB, per KA, sorry, kali konsentrasi garam. Nah, maka muncul setengah ini kan sebenarnya akar. Terserah kamu pakai rumus yang mana. Nah, OH minus, lari ke POH, baru ke pH. Terus yang rumus nomor 3 ini, basanya lemah, asamnya kuat, maka kan menang yang asam. Nah, ini rumusnya selain ini, kamu kalau hafal ini ya monggo. Kalau saya sama dengan rumus kamu yang dulu saja, akar KW per KB dikali konsentrasi garam. Gitu. Nanti sama, langsung ke pH. Karena ini sudah H+, maka pH-nya berapa. Nanti ini basa lemah asam kuat ini pH-nya nanti kurang dari 7 titik ekuivalennya. Jadi secara logika, kalau kamu ada soal perhitungan, kamu hitung boleh dihitung. Tapi hasil perhitunganmu itu harus sesuai dengan teori yang ada. Nah, itu nanti kamu buktikan di praktikum kimia analisa, ada asidi dan alkalimetri. Nah, karena titik ekivalen itu range pH-nya itu tergantung dengan zat-nya, asam basanya di mana, maka untuk menyaksikan perubahan itu kan dibantu dengan larutan indikator ya, 2-3 tetes. Nah, tapi harus sesuai memilih indikatornya itu. Sesuai dengan range-nya gitu. Range-nya itu, nah kalau thymol blue itu dia bisa merubah warna dalam interval pH 1,5 sampai 2,8 ini. Berarti ini asamnya sangat kuat, basanya sangat lemah. Bromophenol blue ini juga asamnya kuat, basanya lemah. Methyl orange, nah yang dia bekerja pada suasana basa itu indikator PP. Nah biasa yang sering kita pakai ya ini ya, methyl orange sama PP ini. Nah ini saya rasa teori, jadi si indikator itu bisa merubah warna itu ada teorinya ya. Teorinya ini teori indikator nih ya, menurut Oswald pada tahun 1891 ini, semua indikator itu umumnya itu larutan indikator itu semuanya umumnya adalah asam atau basa organik yang lemah yang dia memiliki sifat akan berbeda warna dalam bentuk molekul dan dalam bentuk ion. Nah, misalnya nih contohnya para itu benzena para, nitrofenol. Fenol itu benzen yang mengandung gugus OH. Nah, benzen yang mengandung gugus OH dan nitro. Fenol itu kan benzen mengandung gugus OH itu fenol. Terus nitro yang posisinya para. Nah, itu salah satu indikator. Dia memiliki sifat tidak berwarna pada suasana asam dan dia akan berwarna kuning jika suasana basa. Nah, indikator ini kan ditambahkan ya di dalam larutan. Ini teorinya aja, kalian ya cukup tahu. Kalau ini sih nggak akan keluar saat ujian ya. Cuman biar kamu tahu kenapa sih indikator itu bisa merubah itu. Nah, ini di dalam larutan itu kan ada air. Nah, maka menjadi ion ini. Jadi ini molekul para nitrofenol, ini ion. Ini molekul air H3O+ ini ion hidronium. H3O itu hidronium. Hidronium. Nah, tadi ya secara umum asam kan tadi indikator itu asam lemah. Nah, ini contohnya para nitrofenol itu asam lemah. Nah, ini disimpulkan indikator itu H-in, asam indikator ya. Dia akan memiliki warna A atau warna biru ini katakanlah pada bentuk molekul dan dalam ionnya dia berwarna berbeda. Nah, persamaan satu ini kalau kalian kesetimbangan reaksi itu ya, KC, kesetimbangan konsentrasi itu adalah konsentrasi kanan pangkat koefisien. Nah,
Kebetulan koefisiennya ini 1 ya, kanan pangkat koefisien dibagi kiri pangkat koefisien. Nah, maka H plus K kali H in per in konsentrasi. Nah, maka pH itu kan rumusnya minus log H plus ya. Nah, H plusnya kan ini K in kali H in per in. Nah, maka pH-nya ini jadinya. Saya lanjutkan. Ini slide ini kan sudah saya bagi ya, meskipun kemarin itu sepadanya belum beres loh. Beresnya baru hari Rabu minggu lalu deh sepada saya itu. Makanya tadi saya dengan PD-nya suruh kalian absen. Ternyata belum ada ruangnya ya, karena baru beresnya hari Rabu. Ini kalian kuliah per hari Selasa. Nah, dengan rumus tadi ya, analogi kalau yang indikatornya basa seperti ini. Analogi ya, kalau tadi H in, kalau ini in OH, kan sama. Jadi indikator itu pada dasarnya asam atau basa organik yang lemah. Nah, perbandingan antara H in dan indikator, nah ini ya, antara H in dan indikator ini, nah 10.000 banding 1. Coba, H in ini warna berbeda dengan in. H in-nya 10.000, in-nya 1. Nah, katakanlah A ini merah, B itu biru gitu ya. Nah, 10.000 banding 1. 10.000-nya merah, satunya adalah biru. Nah, maka ini apa sih? Oh, ini nih. Warna asam merah, warna basa kuning. Maaf, ini beda. Nah, maka merah 1000 banding 1 ya, tetap merah. 100 banding 1 merah. Nah, 1 banding 1. Merah sama kuningnya 1 banding 1, maka jingga warna yang terlihat. Ini tuh kamu masukkan ke rumus ini loh, Dek. Nah, kamu masukkan ke rumus ini. pH sama dengan PK minus log H in min in. pH sama dengan PK indikator minus log H in per in. Nah, pH-nya 1, 2, 3 kamu masukkan ke sana. PK-nya 5 berarti ya. PK-nya 5. Ini kan Ka-nya kan 10 pangkat min 5, maka PK-nya PKA-nya 5. Nah, pH-nya ini tuh kamu masukkan ke dalam rumus tadi. pH sama dengan PKA minus apa tadi? PKA minus H in per in gitu kan. Nah, H in-nya 10.000 dibagi 1 gitu kan. Berarti 10.000 banding 1, maka merah, warnanya tetap merah. Merah, merah, merah. Nah, ini jingga. Nah, inilah trayek pH itu. Maka indikator yang ini, asam merah ini berarti MO ya ini ya, 4 ke 5 itu MO. Methyl orange. Ini contohnya kasusnya methyl orange. Nah, ini. Methyl orange. Nah, trayek pH-nya itu. Maka dia bisa menyebabkan perubahan warna dalam larutan. Nah, ini urut-urutan membuat kurva titrasi itu ada 4 dalam titrasi itu. Ini kalau kalian harus tahu. Hari ini nanti ada tugas ya, biar kalian latihan, nggak cuma mendengarkan saja. Jadi, titrasi itu langkahnya itu
sebelum titrasi. Berarti artinya yang ada di Erlenmeyer. Belum ada tambahan larutan standar. Nah, itu adalah pH sebelum titrasi. Asam basa. Kalau yang dititrasi asam ya berarti pakai rumus asam, entah lemah atau kuat. Kalau yang dititrasi basa di Erlenmeyer ya berarti pakai rumus basa, entah asam atau kuat. Itu yang A. Yang B, pH sebelum titik ekivalen. Namanya titik ekivalen itu kan di dalam Erlenmeyer ini habis. Nah, kalau sebelum titik Erlenmeyer, sebelum titik ekivalen artinya volume yang dibutuhkan larutan standarnya itu sebelum mencapai ekivalen. Terus yang ketiga pada saat tepat titik ekivalen. Nah, kalau ini titrasinya asam basa berarti pakai rumus hidrolisis. Yang ketiga itu. Kemudian sudah sampai titik ekivalen kelebihan tetesannya. Nah, soal ini tuh sudah kalian coba waktu kemarin soal titrasi asam basa. Kalian ingat nggak ini? Kalian sudah mencobanya. Nah, ini contoh membuat kurva titrasi asam basa. Asamnya HCl, asam kuat, basanya NaOH, basa kuat. Yang pertama sebelum titrasi. Sebelum titrasi, kalau seperti ini yang ada di burat HCl apa NaOH? Coba kamu pahami. Apa? Yang ada di burat adalah NaOH. ya, yang ada di burat adalah NaOH. Yang ada di Erlenmeyer adalah HCl 100 mili 0,1 normal. Nah, ini pH sebelum titrasi itu ya ini, 1 titik. Nah, kalau pH sebelum titik ekivalen ada banyak titik, tergantung kamu mau pakai volume berapa. Nah, kalau yang ada di Erlenmeyer ini HCl 100 mili, ini NaOH-nya kan juga 0,1. Maka kira-kira kalau yang ada di Erlenmeyer ini 100 mili HCl 0,1 normal, maka habisnya HCl di Erlenmeyer itu ketika tetesan NaOH 0,1 milinya ya 100 mili. Nah, artinya titik 1 mili atau 0,1 mili sampai titik 99,999 mili ya katakanlah, itu semua adalah titik sebelum titik ekivalen. Nanti kamu akan menggunakan rumus yang sama. Tapi ini bukan buffer nanti, karena HCl sama NaOH itu sama-sama kuat, nggak akan membentuk buffer. Kemudian pada saat titik ekivalen pun nggak usah kamu hitung, pH-nya pasti 7. Ingat nggak? Kenapa 7? Tadi berbalik ke tadi, karena pakainya asamnya kuat, basanya kuat. Dan titik ekivalen hanya 1 titik saja saat Erlenmeyer-nya habis, yang ada di Erlenmeyer habis. Kemudian yang D, kan tadi ada 4, sebelum titrasi, sebelum titik ekivalen, dan setelah titik ekivalen. Nah, setelah titik ekivalen juga ada banyak titik. Nah, ini dicobakan. Ini adalah yang 0 ini adalah volume 0 mili ini adalah sebelum sebelum titrasi. Nah, ke sini adalah sebelum titik ekivalen, ini adalah titik ekivalen, dan yang ini adalah setelah titik ekivalen. Ya, tadi saya bilang sebelum titrasi hanya 1 titik, titik ekivalen juga hanya ada 1 titik. Tadi saya bilang nggak usah dihitung, pasti 7 pH-nya, karena sama-sama kuat.
Dan kalau kamu lihat ini mendekati titik ekivalen ini ya, 95 ke 100 ini loncat pH-nya banyak. 100 menuju 101 itu juga loncat pH-nya banyak. Artinya memang pada saat titrasi itu kamu harus berhati-hati dalam meneteskan larutan standar. Jangan sampai terlalu kelebihan, nanti kesalahannya sangat besar. Nah, ini curam sekali nih. Ini adalah titik ekivalen. Dulu kamu zaman SMP juga, SMP lagi, SMA juga suruh lihat toh grafik titik ekivalen itu. Karena ini asam kuat ya, maka di sini 0. Basanya kuat ya di sini 14 gitu. Kalau asamnya lemah, nanti gini. Nah, dulu kamu suruh bikin gitu toh. Ya, yang biru itu, yang hijau itu asam lemah, basa kuat. Nah, misalnya kalau yang basanya kuat, asamnya lemah, basanya lemah, asamnya kuat, berarti gini. Nah, ini dulu kamu pernah lah ya, jangan pura-pura lupa ya, atau lupa. Saya kelas 3 itu udah pandemi ya Bu, gitu ya. Nggak boleh lupa. Nah, ini titrasi antara asam lemah dan basa kuat. Nah, ini ada titik pertama ini sebelum titrasi, pakainya rumus asam lemah, ya akar Ka kali Ma. Kemudian yang B ini adalah sebelum titik ekivalen. Itu kan 100 mili, 0,1 N. NaOH-nya ya berarti 100 mili ini. Sebelum 100 mili maksud saya, sebelum tetesan NaOH-nya 100 mili. Misalkan ini dipilih 10 mili. Nah, karena salah satu lemah tersisa. Ini kan 10 mili, berarti nanti asam lemahnya sisa, NaOH-nya habis, tersisa apa ini ya? Ini kan CH3COH ini sama saja. Ini kan kemarin sudah. CH3COH plus NaOH menjadi CH3COOH plus air ya, plus H2O. Kamu bikin mula-mula reaksi sisa kayak kemarin loh, Dek. Ingat toh, CH3COH-nya itu ini 10 mili, 100 kali 0,1 ini 10. NaOH-nya cuma 10 mili, 10 kali 0,1 ini 1 mili. Ini mula-mula nggak ada. NaOH-nya habis. Nah, berarti CH3COH-nya 9, ini ya 9. Ah, ini loh, maksud saya. Nah, ini 9-nya tuh dapatnya dari pengurangan 10, mula-mula dikurangi yang bereaksi 1. NaOH-nya ini habis, CH3COH terbentuknya ini 1, gitu kan. Nah, maka pakai rumus penyangga apa? Penyangga asam. Karena di akhir reaksi tersisa basa, lemah, dan garam. Ini Na ini maksud saya. CH3COH. Nah, ini rumus larutan buffer asam. Kemudian saat hidrolisis, saat titik ekivalen itu pakainya hidrolisis bersifat basa. Nah, tadi kan saya bilang CH3COH-nya 100 mili ya, 0,1 M. Maka titik ekivalennya ya tetesan NaOH-nya itu ya 100 kalau kayak gitu. Ini CH3COH, ini NaOH. Nah, ini CH3CONA. Plus air. Nah, ini kan mula-mula reaksi sisa. Nah, ini kan tetap 10 ya. Mula-mula itu nggak berubah 10.
Nah, biar habis bereaksi itu ya H2O-nya 100 ya. 100 itu. 100 mili NaOH 0,1 N, berarti ini 10. Ini mula-mula nggak ada, ini 10, 10, 10. Ini kan habis, ini 10. NaOH-nya tadi berapa? 100 mili NaOH. CH3COH-nya 100 mili. Maka volume totalnya 200 ini loh, Dek. Dapatnya 200 tuh dari situ. Ya, jadi pakai rumus hidrolisis bersifat basa. OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam. Nah, konsentrasi garamnya ini tadi 10 ya, terbentuknya per volume. Volumenya 200 ini loh. Nah, itu. Ini harus konsentrasi rumusnya, nggak boleh mol. Nah, boleh pakai rumus ini, setengah-setengah ini kan dapatnya dari akar ini loh. Kemudian, nah ini kamu juga harus lihat, ini lihat. pH titik ekivalennya 8, di atas 7, karena pH-nya dari basa kuat sama asam lemah. Nah, kalau kamu menghitung pH-nya kurang dari 7, berarti kamu harus koreksi lagi, pasti ada yang salah. Kemudian yang D, pH setelah titik ekivalen, nah pokoknya lebih dari 100 itu titik ekivalen. Mau 101, mau 102, mau 103, mau 200, nah itu pakai rumusnya sama. Nah, yang sisa kan berarti nanti NaOH. Kan CH3COH sama NaOH. Wong sudah titik ekivalen, artinya CH3COH-nya habis kok masih ditambah. Berarti kan nanti yang berlebih NaOH-nya. Maka pakai rumus basa kuat. Ini tadi contoh adalah titrasi asam lemah dan basa kuat. Nah, silakan dicari contoh yang basanya lemah, asamnya kuat, kebalikannya. Berarti ini nanti yang A rumus basa lemah, yang B nanti rumus buffer basa, kebalikannya tadi. Buffer basa ya. Yang ini nanti adalah rumus hidrolisis bersifat asam, karena asamnya yang kuat. Yang ini nanti adalah asam kuat, kebalikannya tadi. Nah, titrasi asam basa udah selesai. Minggu depan kita lanjutkan titrasi pengendapan. Ya, titrasi asam basa selesai. Setelah ini nanti kan saya akan mencarikan contoh soal atau mungkin soal UTS. Kamu kerjakan yang tentang titrasi asam basa. Nanti saya berikan room di tugas di dalam sepada ya. Sepadanya masih kosong, pertemuan 1, 2, 3 karena baru beres kemarin. Nanti akan saya perbaiki ya. Kemarin saya share materi juga lewat WA group. Nanti saya kejar. Nanti akan saya kejar materinya itu. Nanti habis ini saya share tugas ya. Enak banget ya, sampai pertemuan 3 belum ada tugas ya kalian gitu. Kalian senang ada tugas apa enggak toh? Jujur. Nah, nganu Bu, nah bikin dibahas. kalau nganu itu kadang nek nggak ada tugas ya jarang belajar buat UTS, nengnya ada tugas ya. Nah, baik. Iya, iya. Nanti latihan soal aja ya, bentuknya latihan soal. Saya carikan UTS tahun lalu yang menyangkut titrasi asam basa. Karena sudah selesai saya menjelaskan tentang titrasi asam basa. Besok pengendapan saya harap sekali pertemuan selesai, 2 kali Zoom. Maksudnya dalam sehari seperti ini.
Gitu ya, ada pertanyaan untuk asam basa? Literasi asam basa? Enggak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Ada yang kesulitan absen untuk mahasiswa ini? Enggak ya? Presensi tadi enggak ada yang kesulitan ya? Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti saya share tugas dan dikerjakan. Paling lambatnya ya dikumpulkannya minggu depan sebelum kuliah. Jadi bisa Selasa pagi ya. Selasa saya setting jam 11 gitu ya, karena kuliahnya pukul 12:20. Itu saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya akhiri ya.